Itu marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga kita kembali dapat hadir untuk dapat menjalankan aktivitas. Dan juga marilah bersama-sama kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya tanpa memperpanjang kalam lagi, marilah Bapak Ibu, rekan-rekan Insan Brilian Branch Office Bekasi, kita dengarkan siraman rohani, kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Subhan. Berkenan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Pincah, Bapak Asri, betul ya, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Biasanya di akhir-akhir Ramadan ini yang semarak di samping saum yang pastinya insyaallah, di samping tarawih yang pastinya insyaallah, dan i'tikaf juga insyaallah, ada satu hal yang biasanya menjadi khasnya Ramadan itu, yaitu zakatul fitri. Kalau zakatul mal kan bisa di dalam bulan Ramadan, bisa di luar bulan Ramadan. Tapi untuk zakatul fitri ini jenis zakat yang khusus ada di bulan Ramadan. Tepatnya wajibnya itu maghrib 1 Syawal, itu tepatnya, sampai dengan sebelum sholat Id. Hanya saja zakat itu ibadah yang boleh dipercepat, sehingga dari sekarang kadang orang sudah mulai ngeluarin zakatul fitri itu. Biasanya beberapa masjid panitia zakat itu menutup di tanggal 28 Ramadan karena akan segera didistribusikan kepada fuqara masakin, karena untuk jenis zakat ini harus sampai kepada mustahik, terutama fuqara masakin itu di sebelum salat Id. Karena memang tujuan disyariatkannya zakatul fitri ini supaya orang-orang yang tidak mampu terutama itu bisa makan saat Id itu terutama. Nah, terlepas dari hukum yang ada di dalamnya, saya ingin sampaikan bahwa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Itu maksud saya. Karena memang dalam Islam, di antara syarat kemuliaan itu adalah kita harus
memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112 itu, wa duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Artinya kalau memang kita ingin tidak terhina atau ingin menjadi mulia gitu, maka kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, biasanya di akhir-akhir Ramadan ini semangat orang berbagi itu luar biasa. Biasanya nanti hingga Idul Fitri biasanya. Hingga Idul Fitri beberapa hari itu semangat orang berbagi itu luar biasa dan itu bagus. Karena itu merupakan bagian dari memperbaiki hubungan dengan sesama tadi. Cuman catatan pentingnya begini, di dalam Islam ini penting saya sampaikan karena kadang ada orang yang tidak paham tentang prioritas ya. Jadi dalam Islam perihal berbagi pada sesama itu ada skala prioritasnya. Saya ulang ya, di dalam Islam perihal berbagi pada sesama itu ada skala prioritasnya. Ini penting agar kita tidak hanya bermodalkan bersemangat berbagi, tapi kemudian salah dalam prioritasnya. Di antara skala prioritas dalam aturan Islam itu, di antaranya itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu di surah An-Nisa ayat 36. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam'i wa bisabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah dalam ayat itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi perihal memperbaiki hubungan dengan Allah itu kata kuncinya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu intinya itu. Tapi rupanya tidak cukup di situ. Allah melanjutkan bahwa kita mesti baik pada sesama. Dan sesama yang Allah sebut dalam ayat ini pertama kali adalah wabil walidaini ihsana. Kita harus baik hubungannya. Yang pertama itu kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini masuk dalam skala prioritas. Karena jangan sampai ya, kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah diberi, mertua sendiri miskin tidak pernah diberi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Bantu sana bantu sini itu utama, tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Bukan jauh lebih utama. Karenanya jangan sampai kita itu kena talbis iblis, tipu daya iblis. Kalau kata Ibnu Jauzi, di antara bentuk talbis iblis itu adalah dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Kita dibantu sana bantu sini itu utama, tapi pada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Itu yang kalau orang Jawa bilang sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama itu. Ini orang Padang saya terjemah nanti, tenang Pak. Ngubur ucang kehilangan delek, ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Nah, hubungan antara anak dengan orang tua, termasuk orang tua adalah mertua, itu ijma ulama. Itu kalau orang tua tidak mampu, maka kewajiban anak untuk menafkahinya, dan nafkah itu wajib. Dan kalau orang tua itu ternyata mampu, tidak ada kewajiban anak menafkahi memang. Namun sepatutnya lah kalau datang ke rumah orang tua itu bawa tentengan, bawa hadiah kalau bahasa itu, bawa hadiah kesukaan orang tua. Jadi peduli pada orang tua ini masuk dalam yang harus diutamakan dan diprioritaskan. Karena saya ulang tadi ya, jangan sampai kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, sementara orang tua kelewat. Terutama orang tua yang tidak mampu. Yang mampu pun kita prioritaskan dalam bentuk hadiah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wabidil qurba, karib kerabat. Karib kerabat ini ada yang bin nasab, sebab hubungan darah, kakak, adik, paman, bibi, pak, lek, bule, pakde, bude gitu.
Tapi ada juga karib kerabat itu yang disabab dengan sebab pernikahan. Kalau kita baca di An-Nisa ayat 1 itu alladzi tasaaluna bihi wal arham, di antara tujuan pernikahan itu untuk menjalin rahim, kekerabatan. Sebagian Anda mungkin menikahi wanita yang tadinya bukan kerabat. Begitu Anda menikahinya, maka semua kerabatnya istri kerabat Anda, kerabat kita. Semua kerabat istri itu kerabat kita. Maka masuk dalam skala prioritas juga untuk kita dahulukan. Ini penting karena saya ulang tadi, jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara kakak sendiri miskin tidak pernah dibantu. Adik kandung sendiri miskin tidak pernah dibantu. Paman, bibi, paklek, bulek, bude sendiri miskin tidak pernah dibantu. Jangan sampai begitu. Karenanya kalau Pak Jenengan pernah buka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36 itu ada bab yang berbunyi gini, infak kepada karib kerabat. Itu pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Jadi memberi kepada kerabat kita itu pahalanya lebih besar daripada ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Kenapa? Karena kepada kerabat ini kata Nabi ada dua pahala. Pertama pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Yang pertama pahala silaturahim, kedua pahala sedekah. Maka kerabat harus masuk dalam prioritas. Itu yang kedua. Wabidil qurba. Karena saya bilang tadi jangan sampai kita tadi bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara saya bilang tadi kakak sendiri miskin itu tidak pernah dibantu. Adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Masukkan dalam prioritas. Wabidil qurba wal yatama. Baru kemudian kita bicara anak-anak yatim. Kalau di surah Al-Balad terutama anak yatim yang masih kerabat, yatiman dza maqrabah. Itu cepat sekali membuat kita dekat dengan Allah. Itu di surah Al-Balad itu. Aqobah jalan naik menuju kepada Allah itu diantaranya adalah yatiman dza maqrabah, itu membantu yatim yang masih kerabat maupun yatim yang tidak kerabat. Yatim di sini kalau secara prinsip maknanya adalah orang yang tinggal wafat oleh ayahnya, itu yatim secara bahasa. Kalau secara syar'i batasannya baligh. Kalau udah balik bukan yatim lagi. Karena kalau setelah balik masih yatim, saya juga yatim. Di rumah itu ada anak yatim yang saya asuh dan tidak mau pulang, istri saya. Kan yatim saya asuh itu Pak. Tapi yatim batasnya balik. Nah, sering orang nanya, Ustadz kalau dia udah balik berarti dia tidak kita bantu lagi. Pertanyaannya, masih butuh bantuan nggak dia? Butuh, ya teruskan berarti. Jadi itu namanya yatim yang berkelanjutan. Kalau bahasa sederhananya, dulu para sahabat Nabi itu kalau nyantuni anak yatim, kalau laki-laki sampai nikah, kalau laki-laki sampai mandiri lah, kalau perempuan sampai menikah, dulu itu gitu. Nah, makanya yatim itu masuk dalam prioritas yang mesti diperhatikan karena memang dia nggak punya bapak. Sebagian ulama mengatakan begini, yatim itu maknanya secara bahasa artinya sendiri. Yatim itu maknanya artinya sendiri. Artinya ada anak itu bapak ibunya lengkap, tapi dia tidak peduli kepada anaknya sehingga anaknya terlantar. Itu juga yatim itu. Itu sebagian ulama mengatakan itu yatim juga itu. Karena yatim itu maknanya adalah sendiri. Jadi mungkin saja ada anak yang bapak ibunya itu masih lengkap, tapi tidak peduli sama anaknya diterlantarkan. Anak yang terlantar itu masuk dalam kategori yatim dalam pengertian bahasa tadi itu. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian itu masuk dalam prioritas wal masakin dan orang-orang miskin. Miskin di sini kita tidak harus sensus ya, Bapak kerja apa, gajinya berapa, cukup apa tidak, nggak harus. Kalau kata para ulama, miskin itu ma'ruf saja lah. Menurut kita kasat mata dia miskin apa tidak gitu aja. Kalau miskin ya bantu ya gitu aja. Nggak harus sensus dulu. Tapi kalau untuk kita sendiri mengukur apakah kita masuk dalam kategori miskin atau tidak itu, sependek yang pernah saya pelajari itu saya pernah baca itu ada 3 kriteria, ada 3 model.
Kalau Anda masuk dalam salah satunya berarti yang masih miskin berarti. Yang pertama itu orang yang dia bekerja, dia dapat gaji atau dia jualan dan dapat penghasilan. Cuman kebutuhan hari ini cukup, penghasilan hanya cukup untuk hari ini, besok ya kerja lagi gitu. Kalau kurang kan namanya fakir itu. Kalau pas itu namanya miskin. Jadi hari ini ada ya cukup, besok nyari lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dia kerja, dia dapat penghasilan, dia dapat gaji, dia jualan, dia dapat untung misalnya. Tapi dalam 1 tahun tabungannya itu tidak sampai membuat dia wajib zakat. Sekarang wajib zakat kalau dikurskan ke emas 85 gram emas murni ya, itu kira-kira kalau emas sekarang per gramnya 3 juta 255 juta kalau nggak salah. Jadi tabungan Anda nggak sampai segitu, berarti miskin berarti gitu aja. Wah, nanti dilihat. Itu definisi yang kedua. Tabungan itu berarti yang nggak dipakai kan kalau? Iya, yang ada yang saldo Anda itu. Kita tuh miskin. Ini maksud kalau ikut kriteria yang kedua ya. Ya monggo nanti dicek aja. Dia kerja, dia dapat gaji, cuman dalam 1 tahun itu tidak membuat dia wajib zakat. Karena uangnya tidak mencapai nisab kalau bahasa fikihnya itu nggak mencapai nisab. Itu berarti kalau sekarang nisab zakat itu 200 zakat mal ya 255 juta. Kalau dikurskan dengan emas murni yang 24 karat. Kalau dengan harga asumsi harga 3 juta ya. Nggak tahu kalau harganya sekarang naik lagi, saya nggak tahu. Berarti semakin lebih miskin lagi gitu. Ustadz, bukannya dikurskan ke perak? Bisa. Ada ulama fikih itu ada yang mengkurskan nisab zakat itu ke perak juga. Kalau perak itu tahun yang lalu itu seingat saya sekitar 17 jutaan. Sekarang anggaplah 20 juta lah. Masalahnya gini, kalau memang Anda mau kurskan ke perak, ini problemnya ya. Kalau di hadis itu gini bunyi hadisnya. Zakat itu diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang miskinnya. Nah, pertanyaannya kalau ada orang punya tabungan 20 juta itu Anda sebut kaya apa miskin kira-kira? Ya, kira-kira gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kalau 255 jutaan sudah gagah lumayan lah. Kalau 20 juta apa ya? Ya kira-kira gitu. Tapi ini untuk untuk diri ya. Kita nggak harus memberitilkan ke orang yang akan kita bantu, enggak. Dan yang terakhir tadi ma'ruf, yang ketiga itu ma'ruf. Ma'ruf itu menurut kita gimana gitu aja. Saya masih ingat ada kejadian gini. Jadi ada tukang becak itu. Kalau becak mesti pakainya lusuh gitu. Soal kita jangan target sasaran zakat kita lah. Suatu saat beliau ini kan bantu biasa nganter apa ke rumah gitu. Nah, di rumah itu pas ada tukang. Nah, tukang itu kenal sama si bapak tukang becak ini. Ngobrol lah kita itu. Kata si tukang itu atau si tukang itu ngomong, itu beliau punya kontrakan, saya ngontrak dulu. Kaget ya. Oh, berarti kita coret dari daftar penerima zakat. Loh, apa saya salah kemarin? Enggak, saya nggak salah. Saya kan lihat ma'rufnya. Iya, kasat mata beliau butuh. Ya, jadi kita bantu pakai dana zakat. Belakangan terverifikasi bahwa ternyata beliau adalah orang yang punya kontrakan sekian pintu ya, yang nggak dilanjutkan gitu aja. Tapi untuk daftar diberi bantuan mungkin, tapi kalau untuk zakat enggak dulu. Karena zakat itu kan mustahiknya tertentu. Dia di At-Taubah 60 itu kan. Itu seperti itu. Ada 8 asnaf itu, fisabilillah, terus fuqara, masakin, orang yang tenggelam dalam hutang dan seterusnya sampai ada 8 asnaf itu. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian wal jaridil qurba wal jaridil, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini bisa dalam pengertian jarak, bisa dalam pengertian yang seiman maupun yang beda iman. Itu kalau ditafsirnya. Artinya dalam Islam kita kalau bantu aja, nggak usah pakai didetilkan. Ntar tetangga kita ada yang perlu bantuan, Islam apa di luar Islam dia? Oh Islam apa NU apa Muhammadiyah? Kelamaan gitu. Nah, jadi singkat cerita, kalau mau bantu yang sifatnya sosial, agama tidak memandang Islam tidak memandang agama.
Apapun agamanya bantu. Yang kita lihat itu manusianya. Jadi bukan agamanya. Kalau tidak bantu membantu ya, itu seperti itu. Terus wasahibi bil jambi, teman sejawat. Jangan sampai kita ini kerja lama bareng-bareng tapi nggak pernah tahu penderitaan teman kita. Nah, maka kalau kita tahu, peduli, itu bagian dari prioritas juga itu. Wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Wama malakat aimanukum, kalau dulu maknanya budak. Kalau sekarang barangkali kalau kita punya pembantu rumah tangga di rumah, itu diperhatikan juga. Jangan sampai kita sibuk bantu sana bantu sini, pembantu sendiri nggak pernah dibantu. Itu masuk dalam prioritas. Nah, menarik dalam ayat itu Allah puncai dengan pernyataan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Artinya gini, jangan sampai hanya karena kita telah bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, kita merasa bangga. Jangan, tapi bersyukurlah pada Allah. Kalau hingga detik ini kita masih bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita dan orang sekitar kita, saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Jangan bangga, jangan sombong maksudnya, tapi bersyukurlah pada Allah. Karena sejatinya kita itu bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz, Oke, monggo. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ada orang dia bekerja Pak Ustaz, tapi ternyata penghasilannya itu nggak cukup, dan bahkan dia berhutang gitu Pak Ustaz, tapi karena dia nggak mau terlihat kurang, jadi ya udah di depan orang dia seolah-olah ada aja gitu Pak Ustaz. Terus dia juga bantu keluarganya, bantu orang tuanya. Nah terus sampai di satu titik dia benar-benar udah kehabisan uang nih Pak Ustaz, nggak ada, bahkan untuk dirinya sendiri dia makan aja nggak ada, tapi orang yang biasa dibantu itu taunya ya kemarin-kemarin lu bisa bantu, sekarang kenapa enggak, mana sih dibantu-bantu kayak gitu. Itu gimana Pak Ustaz, hukumnya apakah dia tetap harus bantu atau gimana gitu. Baik. Nah Tidak ada. Jadi kebiasaan. iya, selain itu terus gimana hukumnya itu, apakah dia tetap harus mengeluarkan bantuan dengan berhutang lagi atau ya udah nggak bantu gitu, karena sampai di titik dia uang buat dirinya sendiri aja dia nggak punya gitu Pak Ustadz. Dan kan saya pernah dengar juga tuh katanya amal yang terbaik adalah ketika kita nggak punya tapi kita bantu orang lain yang kita punya, udah kasih semua gitu. Nah itu gimana? Tapi kan kita juga harus berpikir ya Pak Ustadz, besok kita makan apa kalau kita kasih semua gitu atau kita itu aja hutang gitu, itu gimana hukumnya? Baik. Kalau kita bicara hukum, kalau kita bicara hukum, jelas dia tidak wajib. Karena kan dalam Islam ada ketentuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Artinya kalau dia tidak mampu, otomatis dia tidak wajib. Itu dulu prinsip dasar dulu ya. Nah, adapun beliau sering memaksakan diri untuk membantu walaupun beliau sendiri tidak mampu sebenarnya. Itu karena sifat mulia beliau. Orang seperti ini memang dipuji dalam Al-Quran. Dulu para sahabat Ansor itu membantu muhajirin itu walaupun diri sendiri itu dalam kesulitan, itu masih punya semangat membantu. Nah, orang-orang yang punya sifat seperti ini itu dipuji memang oleh Allah. Tapi kalau kita bicara pendekatan hukum, dalam hukum itu begitu dia tidak mampu ya sudah tidak wajib lagi. Dan dalam kondisi tertentu bisa masuk dalam ketentuan yang Allah bilang, yang Nabi bilang, la dharara wala dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Jadi kalau kita tahu ini, kalau kita paksakan akan tidak baik buat diri kita, malah sebenarnya kita nggak boleh memaksakan itu. Itu seperti itu. Maka kalau kita bicara dinamika hukumnya, pertama pasti tidak wajib karena tidak mampu. Nah yang kedua, kalaupun dia mau memaksakan harus bisa dipastikan bahwa dia tidak akan mendapatkan madarat dari apa yang dia lakukan, karena tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Nah ini masuk dalam kategori yang membahayakan dirinya, misalnya kalau dipaksakan misalnya akan semakin banyak misalnya hutangnya atau masalahnya dengan orang lain. Itu dulu ya jawaban cara hukum. Nah apa yang ibu ceritakan ini
itu fenomena sosial ya, dimana kadang ada sebagian orang itu karena seringnya kita bantu, sehingga seolah-olah bantuan kita kepada dia itu wajib, padahal itu bukan kewajiban kita, kecuali yang memang itu wajib ya, seperti anak pada orang tua karena orang tua tidak mampu, seperti suami kepada istri misalnya, atau orang tua kepada anak, atau kalau anak tidak mampu tapi dan orang tua mampu. Artinya ada hubungan muamalah yang memang itu kewajiban lah misalnya gitu. Tapi ini bukan yang wajib. Seperti kalau di fikih itu kepada kakak, kepada adik, paman, bibi, pak lek, kulik, pak de, bude, itu kan secara muamalah kan tidak wajib itu. Namanya tabarruk sosial aja sih. Masuk prioritas cuma tidak wajib hukumnya. Beda kalau ke orang tua, anak, istri dan seterusnya itu. Kalau ke orang tua gimana Pak Ustadz? Orang tua kalau orang tua tidak mampu, anak mampu wajib. Kalau anak tidak mampu, kalau anak tidak mampu kembali pada ayat tadi, Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Sekarang karena anak tetap wajib berbakti, maka dia tetap wajib berbakti, tapi ya nggak tahu bagaimana caranya. Aku harus bagaimana, Ma? Karena aku duit tidak ada sudah. Utang misalnya, maaf, utang banyak. Ayo, Ma, kalau memang harus aku bantu, aku ada tenaga mungkin gitu. Kalau duit aku nggak ada misalnya gitu. Jadi sampaikan saja apa adanya. Saya ulangi, ini problem sosial memang. Pada ranah sebagian orang yang sebenarnya kita nggak ada kewajiban, tapi karena kita sering membantu terus dianggap itu sebagai sebuah kewajiban, sehingga terjadi juga pada sebagian jamaah saya itu ketika beliau masih gagah-gagahnya uangnya, itu beberapa saudara dibantu lah. Suatu saat dia pensiun kan, nah, orang udah pensiun kan uangnya nggak segagah dulu lagi, sehingga suatu saat beliau nggak kirim ke saudaranya itu di WA, kok nggak kirim lagi gitu. Malah ada kejadian pada jamaah saya yang di orang Kemang Pratama itu yang biasa bantu rumah yatim tertentu. Suatu saat usaha beliau lagi ada masalah pas pandemi kemarin itu, sehingga beliau tidak bantu dulu, di WA oleh pihak rumah yatim itu, Bapak, Ibu kenapa tidak bantu lagi? Oh iya saya dibantu, tapi ngirimnya nggak sebanyak biasanya. Itu habis dimaki-maki jamaah saya itu. Tetap bantu, cuman tidak sebanyak biasanya. Habis, oh ibu pelit apa mau dikondur. Jadi ada model orang kayak gitu, itu ada orang yang nggak tahu diri itu ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Udahlah kita membantu, masih dimaki-maki pula itu. Tuman itu. Malah saya ada jamaah itu orang pas itu ada saya ngisi kajian di Kemang, ada orang nanya ke saya tuh punya Ustaz. Saya itu miskin lah kata beliau. Sering kita bantu, alih-alih terima kasih kita dimaki Ustaz. Halah cuman segitu gitu. Nanti kita tambah Ustaz, dimaki lagi, halah cuman segitu. Saat saya main ke rumah beliau Ustaz, furniturnya pada jelek, pada rusak, kita bantu, kita kasih yang baru Ustaz, kita belikan yang baru kata beliau. Itu masih dimaki juga itu. Halah cuman segitu. Beliau nanya ke saya, boleh nggak Ustaz saya tidak bantu paman saya lagi? Boleh nggak? Saya tidak bantu paman saya lagi. Saya jawab boleh. Saya jawab karena memang tidak wajib ke paman itu. Saya jawab boleh saya. Tapi tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Yang lebih baik bagaimana Ustaz? Maafkan beliau, tetap bantu beliau. Anda akan surplus saya bilang gitu. Sulit Ustaz. Yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang gitu. Justru karena sulit itulah makanya pahalanya surga. Saya bilang gitu. Tapi ini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Tapi gitu ya konsekuensi ya. Kalau selama ini kita dihargai karena bantuan kita, siap-siap tidak dihargai lagi karena ketika kita sudah tidak membantu lagi. Tapi memang bagi orang yang ikhlas sih nggak masalah sih. Mau dia berterima kasih, mau tidak berterima kasih, mau tahu diri, mau nggak tahu diri. Kalau orang yang ikhlas mah tetap hubungannya dengan Allah saja. Cuman kalau kebangetan ya cari yang lain aja lah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nggih. Mungkin ada rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin Pak Ustaz, kalau tentang zakat mal tadi Pak Ustaz, zakat penghasilan, itu perhitungannya yang pendapatan saja atau yang kita sudah punya nih Pak Ustaz. Nah, misalkan kita punya kendaraan, kita punya terhitung harta ya Pak Ustaz ya, punya kendaraan, punya tempat tinggal. Nah itu terhitung juga atau gimana?
berikutnya, kalau misalnya ternyata dari pendapatan itu kita punya cicilan, punya pinjaman. Nah, kalau kayak gitu termasuk yang wajib atau enggak, Pak Ustadz? Baik. Secara prinsip dulu ya, tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Mobil pribadi itu tidak ada zakatnya. Rumah pribadi itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau rumah direntalkan, berarti dibuat usaha, namanya ijaroh, sewa menyewa, itu kena zakat usaha nanti. Ya, setiap tahun 2,5% setelah mencapai nisabnya. Nah, terus kemudian rumah juga sama, rumah pribadi itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau rumah itu dibuat usaha, direntalkan, disewakan, maka dia kena zakat sewa menyewa atau zakat usaha, itu seperti itu. Nah, jadi tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Intan permata itu tidak ada zakatnya, walaupun dia lebih mahal daripada emas. Itu kuda itu lebih mahal daripada sapi, daripada kambing. Tapi peternak kuda itu nggak ada zakatnya. Tapi peternak sapi, kambing ada zakatnya. Ya, terus nanti untuk yang ternak kuda apa ya, sedekah berarti, infak sedekah yang lebih besar lagi ya. Nah, itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, tidak semua harta itu dikenai kewajiban bayar zakat. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi Pak? Hutang. Ini rumus juga ini ya. Kalau secara bersamaan kita harus bayar zakat dan hutang, maka yang didahulukan hutang dulu. Pernah di masa Nabi kita Muhammad SAW ada orang mau bayar zakat, tapi dia juga harus bayar hutang. Kata Nabi, hutang dulu. Karena hutang itu kewajiban kepada Allah dan juga pada sesama. Kalau secara bersamaan ya. Tapi kalau tipe hutangnya itu kredit, yang tetap ini belum waktunya bayar hutang, dan ini ada kewajiban zakat, dia keluarin zakat dulu 2,5%. Toh zakat itu kecil kok. Dari kalau misalnya kita punya uang 1 miliar saja, itu kan dibagi 10 dibagi 4 gitu aja. Berarti cuman 25 juta ya kalau 1 miliar itu berarti. Iya cuma 25 juta. Kan kecil itu kalau dari 1 miliar. Itu seperti itu. Atau 1 triliun deh contohnya. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Dari rekan-rekan mungkin ada yang mau tanyakan? Pak Febri, Pak Iwan, Pak Iqbal. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup untuk majelis kita hari ini, Pak Ustaz. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Semoga Allah beri kita semua kemuliaan malam qadar, dan Allah takdirkan kita mendapatkan ampunan dan pemaafannya, dan Allah bebaskan kita dari siksa neraka. Dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Subhan untuk tausiahnya. Dan untuk majelis ilmu pada hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.